Tayyib, kita lanjutkan ya ikhwan. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu definisi as-sahih li dzatih. Dan sekarang al-muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan satu persatu dari definisi ini. Qala fal adalatu istiqamatud din wal muru'ah. Al-adalah maknanya adalah istiqamatud din. Istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqamatul muru'ah. Istiqamah pula lurus dalam hal muru'ah. Menjaga harga diri. Fastiqamatud din. Adapun istiqamah dalam perkara agama yang dimaksud adaul wajibat. Menunaikan kewajiban-kewajiban. Wajtinabu ma yujibul fisqa minal muharramat. Dan menjauhi apa-apa yang menyebabkan kefasikan dari perkara-perkara yang diharamkan. Menjauhi apa-apa yang menyebabkan kefasikan dari perkara-perkara yang diharamkan. Ini keistiqomahan dalam perkara agama, di mana seorang muslim senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk selalu menjauhi hal-hal yang diharamkan, tidak memudah-mudahkan untuk melakukan kabair, perbuatan dosa-dosa besar. Dan bukanlah yang dimaksud dengan al-adalah, keadilan, orang yang tidak pernah berdosa. Laisa hadha huwal murad. Bukan ini yang dimaksudkan. Sebab yang namanya manusia terjatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kekeliruan. Bahkan mungkin terjatuh dalam dosa besar. Siapa yang bisa selamat? Nah, sehingga apa yang disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa persyaratan adil, di mana seorang tidak pernah terjatuh dalam dosa besar, persyaratan yang sangat sulit sekali. Nah, siapa yang menjamin dirinya tidak pernah terjatuh dalam dosa kecil atau yang besar? Oleh karena itu, para ulama masih saja menerima riwayat-riwayat para perawi yang terkadang pada sebahagian biografi mereka disifati dengan satu sifat yang kelihatannya dia terjatuh dalam satu dosa besar, misalnya al-kibr, sombong misalnya. Dia disifati sebagai seorang yang sombong. Akan tetapi para ulama tetap menerima riwayatnya dan tetap menganggap dia sebagai seorang perawi yang adil. Syarih bin Abdullah Nakhai rahimahullah ta'ala, sebagian menyebutkan bahwa dia disifatkan dengan kibir, sombong. Namun para ulama masih juga menerima riwayatnya. Minimal dia termasuk perawi yang dikuatkan hadisnya dengan riwayat-riwayat yang lain. Oleh karena itu, yang sahih dalam pengertian al-adalah dalam perkara agama adalah siapa
yang dominan pada diri dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana aghlabu ahwalihi ta'at Allah. Ya, man kana aghlabu ahwalihi ta'at Allah. Barang siapa yang kebanyakan keadaannya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah disebutkan dari Imam Syafi'i dan Ibn Hibban. Sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwa dimaksud dengan al-adl adalah man lam yudhanna bihi ribah. Orang yang tidak disangka padanya ada keraguan, ribah. Ribah itu seperti dusta atau yang menyebabkan kefasikan. Man lam yudhanna bihi ribah. Orang yang tidak disangka padanya terdapat ribah, keraguan dalam menerima riwayatnya. Baik. Ini yang dimaksud dengan al-adl. Wastiqamatul muru'ah. Lurus, istiqamah dalam artian dia senantiasa menjaga muru'ahnya. Yang dimaksud dengan muru'ah adalah ayyaf'ala ma yahmaduhu an-nasu alaihi minal adabi wal akhlaqi. Yaitu dia melakukan sesuatu yang dipuji oleh manusia tatkala dia melakukannya. Apakah itu dari adab atau akhlak. Itu namanya muru'ah. Menjaga harga diri. Wa yatruka ma yadhummuhu an-nasu alaihi min dzalik. Dan dia meninggalkan apa-apa yang manusia mencelanya. Disebabkan karena dia melakukan perbuatan itu. Dicela. Kalau dia terjatuh dalam perbuatan itu, maka manusia menganggap aneh. Dalam artian aneh, yakni menganggap rendah orang itu. Dan itu namanya min khawarimil muru'ah. Di antara hal-hal yang merusak harga diri seseorang. Tatkala beliau menyebutkan di sini ayaf'ala ma yahmaduhun nas, yaitu dia melakukan sesuatu yang dipuji oleh manusia. Siapa manusia di sini? Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah masyarakat di satu daerah. Ya. Itulah yang disebut oleh para ulama urf. Kebiasaan masyarakat. Maka untuk menjaga harga diri seorang tergantung dari uruf yang terjadi satu negara. Kebiasaan yang terjadi satu negara. Contoh misal, menggunakan iqal. Itu ya kawan. Iqal Saudi. Ya. Ini biasa digunakan oleh masyarakat di sana, Saudi. Namun kalau yang menggunakannya itu seorang syekh, alim, orang terpandang, tercela. Kalau pakai seperti itu seakan-akan yakni tidak sesuai dengan kedudukan dia dan manzilah dia sebagai seorang alim. Nah, dan itu bisa merusak muru'ah. Walaupun pada asal hukumnya boleh. Antum ya ikhwan? Walaupun pada asal hukumnya boleh. Namun karena kondisi masyarakat menganggap yang demikian itu menunjukkan sesuatu yang merusak harga diri, maka menjadi rusak harga dirinya.
Nah, dan kadang-kadang masing-masing pada setiap masyarakat berbeda keadaan dari sesuatu. Ya, dan itu semua tentunya harus dibarengi dengan dalil. Jangan sampai kemudian sesuatu yang terdapat padanya dalil, namun manusia menganggap itu rendah, dianggap yang demikian min khawarimil muru'ah, yang merusak harga diri. Tidak, sama sekali. Contoh misal, kencing berdiri. Kencing berdiri, sabit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman. Beliau pernah kencing dalam keadaan berdiri. Kalau mungkin di satu daerah menganggap yang demikian ini rendah, ya, lalu kemudian seorang melakukannya, apakah akan merusak harga dirinya? La. Karena itu sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu kana yaf'alu dzalik. Fahimtum? Baik. Contoh yang lain misalnya membuka pakaian. Ya, membuka pakaian. Nah, buka baju. Kan bukan aurat. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Nah, tapi coba antum keluar, tak pakai baju. Keluar, jalan-jalan, pasar. Apa kata orang? Hadzal rajul majnun. La syak. Nah, au fi aqlihi syai'. Kaif? Ini santri dulunya. Tapi kan dia santri. Nah, walhasil yuttaham. Menunjukkan rendahnya akalnya. Iya kan? Merusak harga diri. Tayyib. Makan berjalan. Nah, berdasarkan pendapat yang membolehkan makan dalam keadaan berjalan. Tapi antum misalnya sebagai talibul ilm, ya, asyik makan sambil jalan. Nah, ya, mau pergi ngisi, makan dulu. Nah, sambil makan, jalan, santai. Merusak harga diri. Iya kan? Wa hadza min khawarimil muru'ah. Dan begitu seterusnya. Hal-hal yang dicela secara uruf. Sebagian, ya, seperti masyhur Hasan Salman itu mengarang satu kitab khusus membicarakan tentang masalah ini. Al-Muru'ah wa Khawarimuha. Ada kitab yang beliau karang. Muru'ah, harga diri, dan yang merusak. Di sana beliau sebutkan beberapa perkara-perkara yang dianggap sebagai khawarimul muru'ah. Nah, tayyib. Main tinju. Beliau memasukkan dalam khawarimul muru'ah. Tayyib, main sepak bola, kaif? Hal huwa min khawarimul muru'ah? Wallahu a'lam. Ya. Yang zahir dilihat dari kondisi masyarakat. Apakah suatu hal yang merusak harga diri ketika seorang main bola? Nah, kalau main bola buka baju, khawarimul muru'ah. Tapi kalau menjaga adab, nah, tidak memakai qalansuwah, topi misalnya, kopiah, atau mengganti dengan topi model al-gharb, kuffar, ada minat tasyabbuh. Tapi kalau dibiarkan terbuka di jalan, dia seorang yang dianggap, ya, dianggap sebagai ustaz misalnya, lalu berjalan ke tempat-tempat yang resmi dalam keadaan seperti itu, yang begitu tidak sepantasnya. Nah, dan mungkin bisa merusak harga diri seorang. Nah, sebagian orang yang terkadang selalu mau menyamakan kehidupannya dengan masyarakat secara umum, ya, tidak mau menggunakan
pakaian yang lebih menjaga keselamatan auratnya. Pakaian seperti pakaian umum. Ya, maunya hidup sebagaimana awam. Sebagaimana masyarakat umum. Pakai pantolon. Pakai baju. Ya. Baju biasa, ketat. Itu pun dimasukkan ke dalam pantolonnya. Lalu tidak pakai kopiah. Wa hadza ustaz. Wan nas ya'tabiruna ustazan. Dianggap sebagai ustaz, ini merusak. Nah, barakallahu fik. Namun perlu diketahui bahwa tidak diketahui, bahkan wallahu a'lam bishawab, sepanjang yang ana ketahui bahwa tidak seorang pun dari kalangan para perawi yang ditolak riwayatnya disebabkan karena dia melakukan sesuatu yang merusak harga diri. Ya. Tidak diketahui bahwa ada seorang perawi yang ditolak riwayatnya karena dia melakukan sesuatu yang merusak harga dirinya. Nah, min khawarimul muru'ah. Sehingga sebagian para ulama tidak mempersyaratkan ini. Contoh, misal saja. Al-A'mash rahimahullah. Kaif? Al-A'mash. Para ulama menyebutkan biografinya kana sayyi'al khuluq. Sayyi'al khuluq. Ya. Dan melakukan sekian perkara wa huwa min khawarimil muru'ah. Min khawarimil muru'ah. Iya kan? Nah, pakai baju terbalik. Iya kan? Ada min khawarimil muru'ah. Oke, coba antum pakai baju terbalik. Jalan ke mall sana. Jalan pasar. Nah, orang lihat apa? Nah, aneh. Ada min khawarimil muru'ah. Nah, punya anjing. Ya. Ngusir para muridnya dengan anjing. Dan ketika anjingnya mati dia mengatakan dalam keadaan menangis, laqad mata man kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Nah, wa ma'a dzalik la yazalu ulama yaqbaluna haditsahu. Masih saja para ulama berhujjah dengan hadisnya, padahal beliau melakukan sekian perkara min khawarimul muru'ah. Maka dari itu belum diketahui ada seorang perawi yang ditolak riwayatnya disebabkan karena melakukan perkara-perkara yang merusak harga diri. Wallahu a'lam. Wa tu'rafu adalatur rawi bil istifadhah. Dan bisa diketahui adilnya seorang perawi dengan istifadhah. yakni syuhrah, kemasyhuran. Ya. Kal a'immatil masyhuri. Seperti para imam-imam yang masyhur, ya. Malik wa Ahmad wal Bukhari wa nahwihim. Yang seperti ini tak perlu ditanya. Ya. Kalau ada misalnya orang bertanya, apakah Imam Malik itu adil? Ada apa yang ditanya tentang Imam Malik, apakah dia adil? La yus'al anhu. Tidak perlu ditanya, sudah masyhur. Nah, kalau masih ada orang mempertanyakan, maka orang yang bertanya itu dipertanyakan. Orang yang mempertanyakan, dipertanyakan. Oke, seperti a'immah. Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Yahya bin Ma'in, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan yang lainnya dari para ulama, tidak perlu ditanya. Syuhratuhu tughni an ayyuwathaqa bih. Kemasyhurannya sudah mencukupi untuk ditautsik, dikatakan thiqah dan seterusnya. Masyhur sudah. Tidak perlu. Nah, ini cara yang pertama dengan istifadhah, dengan syuhrah. Yang kedua, wa bin nassi 'alaiha mimman yu'tabaru qawluhu fi dzalik. Dengan nas yang menunjukkan keadilannya dari orang-orang yang dianggap perkataannya dalam mentadil.
menyatakan keadilan seorang perawi. Itulah yang kita ketahui dalam kitab-kitab biografi para ulama. Kita lihat, ya, Yahya bin Ma'in mentsiqahkan fulan wa fulan, Imam Bukhari menyatakan tsiqah fulan, ya, dan seterusnya. Itu dengan nas namanya, dengan nas. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa untuk mengetahui keadilan seseorang dengan dua cara. Yang pertama bisyuhrah al-istifadah, yang kedua bin nas. Wa tamamud dhabti. Kemudian kata beliau, ini syarat yang kedua. Selesai adil, yang kedua adalah ad-dhabt. Atau takbir sebagian dari kalangan para ulama dengan takbir al-itqan. Ya, kalau ada yang mentakbir al-itqan, maknanya sama, ya, dengan ad-dhabt. Ad-dhabit atau al-mutqin, maknanya sama, teliti dalam meriwayatkan hadis. Dan telah kita sebutkan dahulu ya ikhwan bahwa ad-dhabt itu terbagi menjadi dua. Dhabtus sadr dan dhabtu al-kitab. Ya, dan ini bukan hal yang diada-adakan pembagian seperti ini. Ma'luf. Terkadang di kalangan para perawi ada yang mengandalkan hafalannya. Dan dia dipercaya tatkala dia meriwayatkan hadis dengan hafalannya. Ada pula perawi yang tidak mengandalkan hafalannya dalam meriwayatkan. Namun dia memiliki kitab yang terjaga, yang terpelihara dari kerusakan, perubahan. Sehingga tatkala dia meriwayatkan dari kitabnya terpelihara hadisnya, teliti. Maka dari itu Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala beliau mengatakan as-sabtu sabtan. Sabt itu ada dua macam. Sabtu kitab wa sabtul hifz. Ya, kokoh dalam hal kitabnya, teliti dalam hal kitabnya, dan teliti kokoh dalam hal hafalannya. Teliti dalam hal hafalannya. Ini dua macam. Qala tamamud dhabti, sempurna dalam hal dhabatnya, ketelitiannya. Dan bukan yang dimaksud dengan kata tamam, sempurna di sini, yakni tidak pernah salah. Bukan demikian. Al-insan yukhti. Bagaimanapun ketiqahan dia dan manzilah dia dalam keimamahan dalam ilmu hadis, pasti dia salah. Siapapun dia. La Sufyan ats-Tsauri, wala Zuhri, ya, wala Imam Al-Bukhari, wala Imam Muslim, wala Imam Malik. Pasti salah. Az-Zuhri rahimahullahu taala ma'a imamatihi fi hadha asy-sya'n akhta'a fi ahadits. Salah dalam beberapa hadis. Syu'bah bin al-Hajjaj keliru dalam beberapa hadis. Nah, siapa lagi? Al-Imam Malik. Bahkan sebagian di kalangan para ulama ada yang mengarang khusus kitab meneliti akhta al-Imam Malik. Kekeliruan al-Imam Malik. Dan itu sifat manusia. Jadi bukan yang dimaksud dengan tamud dhabt alla yukhti. Tidak pernah salah. Bukan itu. Akan tetapi kesalahan itu bertingkat-tingkat ya kawan. Kesalahan bertingkat-tingkat, maka dari situlah diukur ketiqahan seseorang atau tidaknya. Apabila hadisnya banyak,
hadisnya banyak, kadang-kadang salah. Kadang-kadang salah. Dia salah, tapi kadang-kadang. Maka orang-orang yang seperti ini terkadang orang-orang yang seperti ini para ulama mensifatkan dia sebagai hafiz, ya, ataukah thiqatun thiqah. Nah, atau thiqatun hafiz atau awsaqun nas dan yang semisalnya. Derajat tertinggi, kadang-kadang salah. Atau dia punya banyak periwayatan hadis, dia banyak memiliki hadis, memiliki kesalahan sedikit, qalilah. Kalau tadi jarang, nadir. Tingkatan yang kedua ini qalilah, sedikit dan tidak fahish salahnya. Ya. Maka keadaan yang kedua ini biasanya para ulama mengatakan thiqah dan yang semisalnya. Untuk keadaan yang ketiga, dia memiliki riwayat hadis. Dia banyak meriwayatkan hadis. Namun dia banyak salah. Kesalahannya salah. Kesalahannya banyak, akhta'u katsirah. Akan tetapi kesalahan-kesalahan tersebut tidak sampai kepada derajat dia harus ditolak hadisnya. Ya. Yang seperti ini terkadang para ulama mengatakan dia dhaif dan yang semisalnya. Nah, yang keempat, dia meriwayatkan hadis dan setelah diteliti terlalu banyak salahnya dan memiliki kesalahan-kesalahan yang fatal yang menyebabkan ditinggalkan hadisnya. Tidak bisa dijadikan sebagai penguat. Ya. Tidak dijadikan i'tibar dalam periwayatan hadis. Nah, itu tingkatan-tingkatan. Jadi ya kawan, perlu difahami bahwa tidak seorang pun dari kalangan a'immah melainkan dia mesti salah. Maka yang dimaksud dengan kesempurnaan ad-dhabt adalah tingkatan thiqah dan ke atas. Kata beliau, ayyu addiya ma tahammalahu min masmu'in aw mar'iyyin ala al-wajhi alladhi tahammalahu min ghairi ziyadatin wala naqsin. Yaitu dia menunaikan, ya, atau dia menyampaikan apa yang telah dia terima, tahammalahu, yang telah dia pikul, yang telah dia terima. Jadi seorang muhaddits memiliki dua keadaan. Kadang dia kedudukannya sebagai mutahammil, kadang kedudukannya sebagai muaddi. Tahammul itu artinya menerima hadis, memikul hadis, ya, membawa hadis, itu namanya tahammul. Kalau ada menyampaikan hadis. Saya minta ikhwan, terjadi perbedaan antara keduanya juga dalam masalah hukum. Ya. Misalnya dalam hal menerima hadis tidak disyaratkan Islam, walaupun dia kafir. Dia menerima hadis, membawa hadis. Tapi dalam hal menyampaikan disyaratkan dia harus sebagai seorang Muslim. Faham ya ikhwan? Oleh karena itu Abu Sufyan Ibnu Harb radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, beliau menceritakan kisah beliau tatkala bertemu dengan Raja Herakl. Padahal waktu itu beliau dalam keadaan kafir. Dan beliau menyampaikan di saat beliau telah menjadi seorang Muslim. Radhiyallahu anhu. Fahimtum ya ikhwan? Fahimtum? Fahim?
Fahimta? Nah, barakallahu. Jadi bedakan ya. Ayu adya ma tahammalahu min masmu'. Dia menyampaikan apa yang telah dia pikul dari hadis yang dia dengarkan ataukah yang dia lihat. Alal wajhi alladhi tahammalahu, berdasarkan sisi yang dia mengambil riwayat tersebut. Yani dia menyampaikan seperti yang dia ambil. Seperti yang telah dia pikul. Maka begitu pula dia meriwayatkannya. Menyampaikan pada yang lain. Min ghairi ziyadatin wala naqsin. Tanpa ada tambahan dan pengurangan. Tanpa ada tambahan dan pengurangan. Lakin la yadurru khata'un yasir. Akan tetapi tidaklah memudaratkan kesalahan yang sedikit. Li'annahu la yaslamu minhu ahadun. Karena tidak seorang pun yang bisa selamat darinya. Dari kesalahan. Nah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan ya ikhwan. Keadaannya bertingkat-tingkat. Nah. Dan di sini beliau tidak menyebutkan dua pembagian itu. Dhabtul as-sadr wa dhabtul kitab. Dan itu ma'ruf dalam kitab-kitab mustalah yang lainnya. Terkadang seorang perawi mengandalkan hafalan. Ya, apabila seorang perawi meriwayatkan hadis dari hafalannya, maka dia tatkala meriwayatkan hadis benar dalam periwayatannya. Seperti ini kadang para ulama mengatakan tentangnya hafiz. Hafiz. Atau seorang perawi yang meriwayatkan hadis dengan hafalannya, ternyata dia tidak termasuk orang yang ahli periwayatan dalam hafalan. Maka yang seperti ini para ulama mengatakan tentangnya sayyi'ul hifz. Buruk hafalan. Namun apabila dia meriwayatkan dari kitabnya dan kitabnya terjaga dari kekeliruan, maka ya dia ditiqahkan. Nah, dia ditiqahkan. Sehingga dari sini ya kawan, terkadang kita melihat secara zahir terjadi perselisihan dalam menghukumi seorang perawi dari perkataan para imam. Misalnya ada seorang perawi yang sebagian ulama mengatakan fulan dhaif. Fulan dhaif. La yu'tabar. Atau la yasluhu al-ihtijaj bihi. Tidak boleh jadikan hujjah. Sebagian mengatakan thiqah. Sebagian mengatakan thiqah. Sementara kedua atau perkataan para imam ini adalah perkataan para imam yang dianggap dalam menthiqahkan atau dalam mendhaifkan. Nah, ini perlu kita lihat. Cari bahan. Kenapa dia dhaif? Kenapa yang lain menthiqahkan? Nah, perlu dicari alasan kenapa demikian. Nah, mungkin kita akan mendapatkan ya keterangan-keterangan lebih lanjut. Misalnya ada perawi, ada imam yang lain yang mengatakan tentang dia fulan sayyi'ul hifz. Buruk hafalannya. Berarti fulan ini kalau dia meriwayatkan dengan didhaifkan oleh para ulama disebabkan karena buruknya hafalannya. Ini sebabnya. Ya. Sebagian para ulama mengatakan wa kana indahu kitab. Dia memiliki kitab. Ada kemungkinan para ulama menthiqahkan karena dia meriwayatkan hadis dari kitabnya. Terkadang para ulama menyatakan tentang perawi yang semacam ini wa kana idza haddatsa min hifdhihi akhta wa idza haddatsa min kitabi sahha. Kalau dia memberitakan hadis dari hafalannya salah, keliru. Kalau dia memberitakan hadis dari kitabnya dibenarkan, sahih. Nah, seperti Abdullah bin Salih, Katibul Laits, penulisnya Al-Laits bin Sa'ad. Para ulama mendhaifkan. Tapi sebagian menthiqahkan. Ternyata dia memiliki kitab.
Maka apabila dia memberitakan hadis dari hafalannya, salah, dhaif. Namun apabila dia memberitakan hadis dari kitabnya, dibenarkan. Faham ya kawan? Demikian pula seperti Hafiz bin Ghiyad. Ya. Kalau dia meriwayatkan hadis dari kitabnya, maka disahihkan. Nah. Kalau dia memberitakan hadis dari hafalannya, dilemahkan. Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi', pengarang kitab Al-Musannaf. Nah, ya, pada akhir-akhir umur beliau buta. Beliau buta. Dalam keadaan selama beliau ketika belum buta, apabila beliau meriwayatkan hadis, selalu meriwayatkan hadis dari kitabnya. Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi'. Kebiasaan beliau meriwayatkan hadis dari kitabnya. Tatkala beliau buta, beliau tidak mampu lagi untuk memberitakan hadis dari kitab. Maka beliau tetap melanjutkan dalam meriwayatkan hadis, maka terjadi kesalahan. Tatkala beliau meriwayatkan hadis dari hafalannya. Nah, setelah beliau buta. Maka barang siapa yang meriwayatkan hadis dari Abdul Razzaq, ketika Abdul Razzaq belum buta, hadisnya disahihkan. Barang siapa yang meriwayatkan hadis dari Abdul Razzaq tatkala Abdul Razzaq telah buta, maka didhaifkan. Fahimtum? Yang seperti ini akan banyak kita temukan, ya ikhwan, dalam kitab-kitab tarajim. Apakah dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil? Kalau antum punya waktu, baca sedikit demi sedikit. Di sana antum akan dapatkan banyak fawaid, ya ikhwan. Khusus dalam masalah ilmu mustalah. Wa illa antum akan dapatkan banyak, bukan hanya dalam perkara mustalahul hadis. Dalam masalah akhlak, adab, banyak sekali kita dapatkan. Nah. Wa yu'rafu dhabtur rawi bimuwafaqati thiqati wal huffadhi walau ghaliban. Dan diketahui dhabitnya seorang perawi, ketelitiannya, apabila ya hadisnya itu disesuaikan dengan hadis-hadis thiqat atau para huffadh dan banyak kecocokannya. Walaupun ghalib, walaupun secara mayoritas, tidak secara menyeluruh. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi ya kawan. Derajatnya, kalau jarang kesalahannya, maka hafidh dan yang semisalnya. Kalau sedikit, maka thiqah. Ya. Kalau agak lebih banyak lagi, hasan. Ya. Kalau banyak namun tidak fatal, ya, maka dhaif dan yang semisalnya. Kalau sampai fatal, nah, terlalu banyak kesalahannya dan kesalahannya fatal, maka ditinggalkan, matruk dan yang semisalnya. Tayyib. Ini cara yang pertama, disesuaikan dengan hadisnya para thiqat. Yang kedua, wa bin nafsi alaihi mimman yu'tabaru qawluhu fi dzalik. Dengan nas, pernyataan kethiqahan seorang perawi dari imam yang dianggap perkataannya dalam hal ini. Ya, beliau selalu menambah ini ya. Mimman yu'tabaru qawlu fi dzalik. Ini penting. Sebelumnya juga mimman yu'tabaru qawlu fi dzalik, dari perawi atau dari para imam yang dianggap perkataannya. Karena di kalangan para imam terbagi-bagi mereka dalam hal mentsiqahkan ataukah mendhaifkan seorang perawi. Ada yang mu'tadil, ada yang adil, artinya tengah-tengah. Tidak tafrid, tidak ifrat dalam memberi hukum. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya. Ada pula terkadang di kalangan para ulama mutasahil fit tawthiq. Terlalu memudah-mudahkan dalam hal mensiqahkan seorang perawi. Seperti Al-Ijli. Nah, ada juga dari kalangan para imam yang
terlalu memudahkan di dalam mendhaifkan. Terlalu memudahkan dalam mendhaifkan. Nah, seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Perawi-perawi yang masyhur ketiqahannya didhaifkan oleh beliau. Nah, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq yang masyhur ketiqahannya beliau pertanyakan, dhaifkan. Mengisyaratkan pada kedhaifannya. Sehingga kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini terlalu tahamul dalam melemahkan seorang perawi. Maka apabila dia mentikahkan seorang perawi, fatamassak bihi. Pegang kuat-kuat. Yahya bin Sa'id Al-Qattan mentikahkan seorang perawi. Pegang itu. Tapi kalau dia mendhaifkan seorang perawi, jangan langsung diambil. Tapi perhatikan pendapat para ulama yang lain. Kalau ternyata para ulama yang lain mentikahkan, dia mendhaifkan, berarti ini termasuk tasyaddud dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Nah, demikian pula sebagian disifatkan terhadap Yahya bin Ma'in. Di antara mereka ada yang terlalu memudah-mudahkan dalam melemahkan, sekaligus terlalu memudahkan dalam mensikahkan. Seperti Ibn Hibban rahimahullah ta'ala. Ya. Dari satu sisi terlalu memudahkan dalam mensikahkan. Perawi yang majhul disikahkan oleh beliau. Sekian banyak. Nah, di samping itu pula beliau dikenal terlalu memudahkan dalam mendhaifkan seorang perawi. Nah, ini keadaan yang juga harus kita ketahui. Dan ini tentunya akan dibahas dalam pembahasan-pembahasan yang luas dalam ilmu al-jarhi wa ta'dil. Wattisalus sanad. Bersambungnya sanad. Ayyatalaqqa kullu rawin mimman rawa anhu mubasharatan aw hukman. Bersambungnya sanad, yaitu bertemunya setiap perawi, ayyatalaqqa, ataukah setiap perawi menerima hadis dari yang dia riwayatkan darinya. Ya. Ayyatalaqqa kullu rawin ay ayyaqbala al-haditha kullu rawin mimman rawa anhu. Setiap perawi menerima hadis dari yang dia riwayatkan. Mubasyaratan aw hukman. Apakah secara langsung? Mubasyarah. Secara langsung. Yakni dengan nas bisa kita ketahui. Seperti misalnya kalau seorang perawi mengatakan haddatsani, iya kan? Ini salah satu bentuk bersambungnya sanad. Atau dia mengatakan apa? Sami'tu. Aku mendengar. Nah. Ataukah secara hukum? Secara hukum. Yakni pada riwayat tersebut tidak kelihatan apakah dia mendengar langsung atau tidak. Nah, misalnya dia hanya mengatakan an fulan. Namun ada qarinah yang menunjukkan bahwa dia mendengarkan dari gurunya. Dan dia bukan seorang mudallis. Maka diterima, dianggap bersambung riwayatnya. Itu namanya hukman, yakni dihukumi riwayatnya bersambung sanadnya. Ini insyaallah taala akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Ilahuna. Laisa indakum su'alun. In lam yakun indakum su'al fa naktafi bihadzal qadar insyaallah. Tafaddalu hafizakumullah.